Betapa besar dan dahsyatnya satu amalan yang kecil tetapi bisa dilakukan terus-menerus. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meskipun itu kecil. Kita coba pelajari, kita coba ambil hikmah dari satu hadis ini dikaitkan dengan sebuah kisah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, ataupun kita sudah pernah membaca dari beberapa referensi yang kita temukan. Dikisahkan ada seorang pedagang tukang roti dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini tiba-tiba saja terbersit dalam hatinya ingin pergi ke sebuah kota. Kalau tidak salah ke kota Baghdad. Tidak ada tujuan apapun, tidak hendak bertemu dengan siapapun, tapi beliau terbersit di dalam hatinya untuk pergi ke sana. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini berangkatlah ke kota itu. Perjalanan lumayan jauh ya, karena dulu mungkin tidak ada kendaraan umum seperti saat ini. Nah, sampailah di kota tersebut singkatnya. Malam hari selepas sholat Isya. Mohon maaf kalau tidak salah itu ketika waktu Isya. Akhirnya beliau mampirlah di satu masjid. Di masjid itu beliau ikut sholat berjamaah di sana. Sholat seperti biasa. Kemudian karena kelelahan, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini memutuskan untuk ikut tidur ataupun beristirahat di masjid tersebut. Nah, ternyata Imam Ahmad bin Hambal ini yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun oleh pengurus masjid lah katakanlah. Mohon maaf, di sini tidak diperbolehkan tidur di dalam masjid, katanya seperti itu. Akhirnya beliau pun, Imam Ahmad pun tidur di teras masjid. Setelah tidur, tiba-tiba ya sama. Si petugas masjid ini juga, mohon maaf, tidak boleh tidur di area masjid ya. Akhirnya tibalah seorang laki-laki yang mengajak beliau. Wahai saudaraku, engkau nampaknya terlihat habis perjalanan jauh. Kalau begitu, istirahatlah di tempatku, gitu ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini ikutlah dengan seorang laki-laki tersebut. Dan ternyata laki-laki tersebut itu adalah seorang penjual roti ataupun pedagang roti, gitu ya. Nah, singkat cerita mereka sudah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Imam Ahmad langsung diberikan tempat untuk tidur, gitu ya. Ternyata sambil tidur Imam Ahmad itu mendengar satu bacaan yang senantiasa tidak ada hentinya dibacakan oleh si penjual roti itu. Jadi saat bikin adonan, pedagang itu membaca istighfar. Saat semua aktivitas, mulai dari bikin adonan, memasukkan airnya, tepung dan sebagainya, menggoreng dan sebagainya, itu terus dibacakan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita Imam Ahmad ini terbangun gitu ya. Terbangun, ketika terbangun Imam Ahmad bertanya, wahai saudaraku,
Saya mendengar kamu tadi masukin tepung, baca istighfar. Tambahkan air, baca istighfar. Kemudian terus semua aktivitas yang kamu lakukan sambil beraktivitas kamu membaca istighfar. Imam Ahmad bertanya, terus apa sih yang kamu dapatkan, katanya, dari amalan yang kamu kerjakan ini? Akhirnya si pria ini menjawab, alhamdulillah semua doa saya yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diijabah tanpa terkecuali. Hanya satu yang belum bisa diijabah. Kemudian Imam Ahmad bertanya kembali. Nah, terus mimpi apa nih? Atau doa apa nih yang belum tercapai itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin berjumpa sekali dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, langsung di situ. Imam Ahmad memuji Allah, subhanallah. Jadi inilah yang membuat saya jauh dari sana harus pergi ke kota ini hanya untuk bertemu dengan, Masya Allah, akhirnya mereka berpelukan, bersalaman. Masya Allah. Dari pedagang roti yang senantiasa istiqomah membaca istighfar, kemudian doanya terijabah dan bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita. Kita sekarang sudah berada di penghujung Ramadan. Sekarang mungkin ini kurang lebih 2-3 hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Tentunya sepanjang Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran. Kita terbiasa sholat malam. Kita terbiasa dengan amalan-amalan baik. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Maka kita harus terus melanjutkan. Kita harus terus mengistiqomahkan semua amalan-amalan baik yang biasa kita lakukan di Ramadan, dilakukan juga di luar bulan Ramadan. Ya, kita biasa sholat malam, bangun kembali untuk sholat malam nanti setelah Ramadan. Kita terbiasa berpuasa, kita lanjutkan menjaganya dengan puasa sunnah. Kita terbiasa membaca Al-Quran, lanjutkan kembali membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Karena seperti yang disampaikan di awal, balasan dari istiqomah ataupun amalan yang kecil tapi dilakukan terus-menerus itu dahsyat sekali. Itu luar biasa. Bahkan Allah akan berikan cintanya. Allah sangat menyayangi amalan tersebut. Gitu ya. Saya ulangi lagi kembali. Di hadis ini yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Allah mencintai amalan yang terus-menerus meskipun itu kecil. Kalau kita coba tarik ke dalam kehidupan kita, kita coba terapkan, tidak hanya mengamalkan sesuatu yang sifatnya terlihat akhirat. Amalan sholat malam, puasa, itu nampak seperti pekerjaan akhirat. Tapi kita coba terapkan di pekerjaan dunia. Tentunya ketika kita bisa istiqomah, terus-menerus melakukan satu hal yang kecil, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Saya pernah membaca di buku karyanya Morgan Housel. Itu ada kalimat yang kurang lebih seperti ini. Kita hanya perlu melakukan hal-hal yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Contoh misalnya, kita menabung Rp1.000 setiap hari, terus-menerus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tahun, kemudian bertahun-tahun. Itu kalau kita istiqomah, tidak mengambilnya Rp1.000 itu yang kita anggap receh,
itu mungkin di 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Itu akan menjadi jutaan. Bahkan itu bisa membuat kita bertahan hidup lebih panjang, mungkin seperti itu. Nah, artinya memang balasan dari istiqomah melakukan hal-hal kecil yang terus-menerus itu besar sekali pahalanya. Ini baru yang sifatnya duniawi, menabung tadi. Bagaimana dengan yang akhirat? Tentu kita akan mendapatkan balasan terbaik juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingatkan saya untuk terus berupaya mengusahakan diri supaya bisa terus beramal, supaya bisa beristiqomah dalam melakukan amalan yang sudah biasa kita lakukan, meskipun itu kecil. Maka dari itu, mengingatkan saya untuk belajar beristiqomah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.